Jadi bagi saya sebenarnya entah saya percaya ataupun saya tidak percaya, atau orang yang percaya dan yang tidak percaya itu sama sebenarnya. Karena percaya itu kan hanya butuh ya udah sikap ya saya percaya, dan tidak percaya juga hanya butuh itu aja. Sebab masing semua orangnya itu tidak pernah bisa membuktikan. Karena yang percaya juga belum pernah melihat sendiri, yang nggak percaya juga belum pernah melihat sendiri kan. Jadi Iya. sama sebenarnya. Jadi ya bagi saya apa namanya, eh, apakah kita harus percaya atau tidak percaya tergantung pada sikap masing-masing ya. Sebenarnya apa urgensinya apa ketika kita percaya dan juga termasuk tidak percaya gitu ya. Iya. Semua itu percaya atau tidak percaya biasanya kan atas informasi atau apa namanya sesuatu yang disampaikan orang lain dan kita sendiri belum bisa melihatnya sendiri. Lalu dibutuhkan kita percaya atau tidak percaya. Iya. Ada tawaran konsep gitu ya, Iya. tawaran informasi atau apapun kepada kita, lalu kita nggak, kalau kita sudah pernah melihatnya, itu nggak percaya, kita malah mengyakin itu benar, karena udah pernah melihat. Tapi kalau kita belum pernah tahu gitu ya, lalu kita disuruh percaya, ya kalau yang meminta itu ada otoritas, pasti kita mau nggak mau percaya kan, Iya. kalau ada otoritasnya ya. Tapi Iya. kalau itu hanya sekedar tawaran yang bebas saja ya saya kira ya orang tidak percaya juga tidak ada efeknya apa-apa ya, mempengaruhi. Oh, berarti kalau Bapak sendiri menganggap surga dan neraka sebagai suatu lokasi spesifik itu apakah suatu mitos atau gimana? Ya, oh, kalau saya bilang mitos, Ya. itu saya harus membandingkan dengan pembuktian saya sendiri kan, yang mengatakan itu fakta gitu ya. Ya. Sementara saya sendiri juga belum pernah melihat faktanya gitu. Jadi saya juga nggak bisa mengatakan itu mitos, nggak bisa, karena saya belum bisa membuktikan itu sebagai mitos. Bisa membuktikan itu sebagai mitos kecuali saya udah melihat faktanya gitu kan. Iya. Iya kan, oh faktanya itu nggak ada, maka itu adalah mitos. Sementara fakta yang kita inginkan ini kan sesuatu yang yang bisa kita lihat atau kita buktikan sendiri kalau sudah mati kan. Ya. Yang memberitahu dan minta saya percaya atau menceritakan itu belum mati, yang diminta percaya juga belum mati kan. Ya. Jadi sama-sama orang yang membuat angan-angan sesuatu atau apa informasi dari turun temurun, lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar ada, meskipun tidak pernah melihatnya. Itulah malah maka kita dibutuhkan keyakinan atau percaya. Ketika percaya itu ada efek lanjutannya. Karena Anda percaya maka Anda harus begini 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 begini. Bedanya hanya itu. Yang tidak percaya tidak punya apa namanya konsekuensi lanjutan dari percayanya itu. Misalnya kalau saya percaya supaya kamu masuk surga terhindar dari neraka kamu harus menjalankan ini misalnya kan. Iya. Itu kan ada efek konsekuensi lanjutan dari percaya atau tidak percaya. Kalau saya tidak percaya dari apa namanya konsep itu, saya nggak punya apa namanya, nggak perlu melakukan tindakan yang merupakan konsekuensi dari percaya itu. Itu secara umum ya. Iya. Secara umum entah menganggap itu mitos atau tidak, itu saya nggak bisa bilang itu mitos tadi karena saya nggak bisa membuktikan bahwa itu ada faktanya gitu ya. Oh, baik Pak. Karena faktanya harus sudah mati kan. Iya. Sementara orang yang sudah mati belum pernah melapor ke saya, benar loh ada ya. Meskipun dia lapor ke saya pun saya nggak bisa percaya begitu saja kan, Iya. bahwa surga itu memang ada gitu, Iya. atau neraka itu memang ada. Saya nggak bisa percaya begitu aja karena itu pengalamannya dia juga. Ya nggak bisa saya lihat juga gitu ya. Iya. Jadi hanya bisa saya
buktikan sendiri, oh ya benar ada atau oh, nggak ada. Baru saya mengatakan kepada orang lain, itu cerita kemarin mitos saja gitu ya. Tidak ada faktanya, buktinya nggak ada gitu ya. Saya sudah mati, sekarang saya kembali, saya menceritakan. Saya dengar juga gitu sih Pak. Terus kalau untuk sekarang, Bapak gimana sih memaknai surga dan neraka menurut keyakinan Bapak saat ini? Ya kalau saya karena sekarang udah mencoba menekuni lagi kepercayaan dari orang tua, dari leluhur, dan tidak pernah ada cerita mengenai surga neraka. Memang saya harus, saya mencoba mempercayai, tetapi juga saya melihat ada buktinya. Buktinya ini memang ke orang lain tidak bisa membuktikan ya. Saya mengikuti bapak saya sebenarnya. Bapak saya itu meninggal saat saya kelas 3 SMP tahun 86. Ya. Di dalam kepercayaan kami itu orang meninggal itu memang meninggal itu kan hanya fisik saja kan, yang sebenarnya manusia itu nggak, orang itu nggak meninggal, nggak meninggal, hanya raganya aja yang hancur, yang sudah nggak kuat. Lalu roh itu harus berpisah dari raga. Ketika roh ini berpisah dari raga, di dalam kepercayaan tempat saya di Ende itu istilahnya itu mendaki ke Gunung Kelimutu. Oh, itu jadi, bisa dijelaskan? Jadi Gunung Kelimutu di sana tuh kalau pernah yang ada danau 3 warna gitu ya. Ada di uang 5.000 itu gambarnya. Itu di kepercayaan asli di sana. Orang meninggal nanti tahap pertama ke sana, ke Gunung Kelimutu ini. Di sana dia berproses. Roh ini harus berproses. Berproses ini nanti dia akan lalu menghadapi 3 pilihan. Jadi roh ini ketika berpisah dengan raga, sebenarnya roh ini masih membawa keinginan raga. Masih pingin makan, masih pingin punya rumah, masih pingin punya mobil, masih pingin macam-macam lah. Masih pingin ngurusi anak dan lain sebagainya, cucu. Itu masih ada keinginan ragawinya. Lalu ketika masih punya keinginan ragawi, dia akan berproses seperti apa? Tergantung kesadarannya dia gitu ya. Kesadaran roh itu sendiri. Kesadarannya itu bisa diingatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Maka kita punya tradisi kalau di Jawa ini ada doa 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari gitu ya. Iya. Itu apa sebenarnya? Itu adalah proses mengingatkan roh itu, udahlah nggak usah ingat-ingat lagi, nggak usah mikir-mikir lagi urusan duniawi. Tinggalkan semua. Biasa ada tahapannya ya. Itu 7 hari itu mengingatkan dia untuk apa. Dan lain sebagainya, itu biasanya kelihatan di sesaji-sesajinya itu. Kemudian kalau dia sukses mau lepas seluruh keinginan raganya, roh ini jadi roh yang murni. Nah itulah yang disebut leluhur. Roh yang luhur atau yang suci. Nah, kalau di tanah kita sebutnya dia akan masuk kelompok di danau putih gitu ya. Itu disebutnya danau leluhur kalau sana. Jadi ada danau putih, danau merah, sama danau biru. Danau Kelimutu itu. Jadi kalau yang merah itu yang gagal gitu ya. Iya. Yang gagal malah meskipun sudah nggak ada raga tapi masih punya keinginan ragawi, malah tambah parah itu dia gagal. Itu dia masuk ke danau merah. Kemudian masuk kelompok di danau merah ya tinggalnya gitu ya. Yang biru ini yang masih berproses tadi gitu ya. Ya habis meninggal masih proses. Jadi kayak terombang-ambing. Tapi biasanya yang paling dekat ke merah itu. Karena danau biru dan danau merah itu cuma selisih di dindingnya hanya sekitar setengah meter gitu, 1 meteran. Kalau yang danau putih agak sendiri gitu ya. Jadi itu kalau orang meninggal gambarnya ke situ. Berproses seperti itu. Lalu setelah jadi leluhur tadi terus ngapain? Apa ya enak-enak udah nggak ada keinginan. Itu dia nanti ya bisa 2 pilihan.
dia mendampingi lagi anak cucunya atau dia menitis ke raga yang baru. Jadi kelahiran kembali gitu ya? Kelahiran kembali. Jadi itu kalau saya ikutnya di bapak saya. Iya. Dia meninggal 86. Karena meninggalnya saya masih SMP, dia tuh nggak mau melepas dengan saya. Masih kasihan saya masih kecil, belum jadi apa-apa gitu ya. Iya. Jadi kemanapun saya, pas dia meninggal saya tuh sebenarnya dia tuh nggak kecewa karena saya masuk seminari waktu itu ya. Jadi saya tuh ya lucu di seminari paginya mendapat ajaran Katolik, malamnya mimpi dapat ajaran leluhur. Jadi bapak saya, kakek saya itu ketemu dalam mimpi yang ngajar lagi yang mereka belum sempat ngajarkan waktu masih hidup itu. Jadi saya mimpinya pulang ke kampung, sana ketemu bapak saya, ngajak kemana-kemana, ditunjukkan ini ada ini maknanya ini. Oh. Kayak gitu, jadi malamnya gitu. Benar-benar diajarkan ini Pak? Iya. Wah. Dan itu sampai saya akhirnya sampai saya merantau gitu, sampai saya akhirnya putuskan keluar itu karena semakin kencang itu ya ajaran ini, yang sini semakin kencang, ini juga kencang gitu. Lalu bisa bandingkan, akhirnya saya keluar dari seminari itu terus, padahal sudah berapa tahun, sudah pakai jubah gitu ya, sudah jadi frater gitu ya kalau di Katolik gitu. Terus saya keluar, saya merantau itu juga bapak saya masih ikuti saya sampai ketika saya sampai Solo itu masih dalam mimpi itu terus gitu ya, mengikuti terus. Iya. Sampai tahun 2002 itu baru terakhir ketemu dengan saya, pamit. Jadi setiap kali ketemu saya, sebenarnya dia selalu selain mengajarkan lalu menunjukkan karya-karyanya gitu ya. Bekerja di mana gitu, kebunnya, nanam apa, masih begitu. Jadi masih ingin berkebun gitu-gitu. Gitu. Jadi setelah 2002 itu jadi sekitar berapa ya? 286, 96, 2006 dikurangi jadi sekitar berapa 16 tahunan ya. Itu bapak itu baru pamit. Saya sekarang udah nggak kerja kebun, sudah selesai. Itu salaman itu kami bisa melayang terbang gitu ya di Solo, kota Solo. Sudah itu mulai waktu itu sudah nggak pernah ketemu. Berarti tadi momen terakhir ya? Momen terakhir. Nah, maka dari pengalaman itu dan yang membuat saya menganggap itu mimpi itu kenyataan, bukan sekedar mimpi saja bagi saya. Itu memang ada satu pembuktian yang secara fisik itu saya bisa membuktikan. Yaitu ketika bapak dengan kakek saya, dengan Pak De saya, kami kumpul di sebuah gunung dekat kampung, dan gunung itu selama ini kami dianggap tapi diceritakan itu tempat yang angker, jadi nggak boleh ada yang naik ke gunung itu. Nah di dalam mimpi saya diberitahu itu petilasan leluhur, itu ada makam leluhur kami namanya ini gitu ya. Itu ada tempat, ada makam, ada tempat untuk upacara adat dan sebagainya. Saya mimpi 2002 itu. Saya pulang tahun 2001, kemarin beberapa kali pulang nggak sempat. 2021, kemarin baru sempat saya naik. Waktu saya ajak termasuk kepala adatnya nggak berani. Wah itu tempat angker Mas. Ya udah, kepala adat nggak berani. Nggak pernah juga dia, karena turun-temurun mengatakan itu tempat angker. Saya cerita ini, mimpi saya 19 tahun lalu begini. Nanti kalau ada masalah saya yang tanggung jawab, saya bilang gitu. Siapa yang mau ikut saya? Akhirnya ada 7 orang yang ikut, anak-anak muda, orang tua juga ada saudara. Mau nggak mau kepala adatnya ikut. Ternyata apa? Sampai sana itu benar seperti di mimpi. Persis ada yang menjadi tandanya. Saya kan bawa ini selendang. Saya bilang kalau di sana nanti benar ada linggis batu yang panjangnya sekitar 2 meter lebih. Selendang ini mau saya
ikat di linggis itu. Benar ada. Oh, beneran ada. Nah, itu kemudian itu pembuktiannya saya, wah ternyata ini mimpi saya selama ini bukan sekedar mimpi, memang realita. Karena di fisik realnya memang ada. Yang kepala adatnya itu merasa saya alah nggak mungkin dia mimpi, ini paling ada teknologi sekarang kan pakai HP bisa lihat ini, paling itu kan. Jadi ini hanya rekayasa lah bagi dia, masih pikiran begitu. Oh, belum percaya. Belum percaya. Waktu turun biasanya kan kami makan bersama. Kebetulan dia masih nikah dengan sepupu saya. Dia nggak mau datang makan siang itu karena merasa wah ini bahaya, ini Grace ini dia banyak tahu dan merekayasa, jangan-jangan ini ancaman, jangan-jangan nanti bisa ganti posisi dia sebagai kepala adat. Mikirnya gitu. Tapi dia pas sampai di rumah ditanya istrinya, kamu nggak makan? Ya enggak lah, saya malas, bahaya itu anak gini. Terus dia tidur. Begitu dia tidur belum 1 menit bangun lagi. Oh, pakai baju mau berangkat ke rumah kakak saya makan bareng di sana. Istrinya tanya, loh kamu nggak mau makan tadi? Wah, ini saya tadi aneh nih. Saya tidur ini mimpi saya ke gunung itu lagi. Sampai sana ketemu seorang bapak-bapak. Itu dia marah saya. Kamu ngapain mikir kayak gitu, mikir yang jelek-jelek tentang Grace? Kamu kepala adat, sampai hari ini kamu belum pernah, baru kali ini kamu kesini. Dia itu udah sering kesini. Jadi malah bilang saya udah seringnya. Seringnya ternyata dalam mimpi selama ini. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa pengalaman bertemu dengan Bapak meskipun sudah meninggal, dengan kakek, dengan pakde leluhur yang lain, itu adalah realita di alam roh yang bisa saya rasakan. Maka bagi saya ketika ditanya mimpi itu, bagi saya sebenarnya kegiatan roh tanpa raga, gitu ya. Mimpi itu. Kalau kita punya kesadaran tinggi, kita akan ingat lagi ketika roh itu menyatu lagi dengan raga saat bangun pagi. Kalau kesadarannya nggak tahu, nggak ada mimpi, tapi sebenarnya ada kegiatannya. Jadi itu kembali lagi saya akhirnya mempercayai ketika kok prosesnya hanya seperti itu. Jadi orang yang meninggal roh itu nggak enak-enakan di sana ngapain. Tidak, ternyata yang sukses bisa melepas seluruh keinginan ragawinya, dia ya bisa ngomong lagi anak cucunya. Ngomongnya tujuannya apa ya? Untuk memberi kesadaran pada roh ini. Ya seperti bapak saya selalu ngomong saya ya. Selain bapak saya adalah juga orang lain. Sampai saya mempunyai kesadaran spiritual. Berarti secara umumnya kepercayaan Bapak itu nggak ada konsep surga itu dunia yang enak-enak, terus neraka itu tempat pembakaran abadi, itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Gitu. Terus, jadi itu nggak ada konsep itu. Yang ada bukan pembakaran, tapi ya orang yang itu tadi mungkin gambarannya hampir mirip ya. Kalau surga itu ya orang udah bebaskan. Kalau roh tadi udah terbebas dari keinginan duniawi. Dia bisa ngomong orang, memberi kesadaran spiritual tentang inti dari roh itu ya. Tapi kalau ada yang nggak sukses tadi yang saya bilang yang di awal tadi, ada kelompok yang tinggal di Danau Merah, itu mungkin gambarannya orang-orang yang gagal berproses melepaskan seluruh keinginan ragawinya. Mereka itu ya tetap dipengaruhi, dikendalikan oleh keinginan ragawinya. Tetap ingin makan meskipun tidak ada raganya, berusaha makan ya nggak bisa makan juga, tapi nggak bisa meninggalkan keinginan itu, minta terus. Jadi itu nanti kalau ketemu teman-teman yang indigo, kan sering ketemu yang kayak gitu ya. Ada yang minta tumpeng, minta rokok, minta apalah, minta minum, kopi, dan lain sebagainya. Itu berarti roh-roh yang masih membawa keinginan ragawinya. Oh, berarti danau putih, danau merah, sama danau biru itu hanya simbolis ya. Gitu ya? Ya, simbolis. Ya, terima kasih
mudah-mudahan apapun yang disampaikan tadi ya ada manfaatnya, dan saya tidak tahu manfaatnya apa juga. Tetapi ketika penasaran pada ajaran-ajaran lokal kita, saya sangat bersyukur kalau ada rasa penasaran lalu ingin mencari tahu tentang itu ya. Terima kasih, itu adalah itu bagi saya. Tidak semua orang anak muda seperti Dela ini penasaran dengan hal-hal gitu ya. Kalau ada yang penasaran dengan hal-hal ini berarti ya itu bagian dari orang-orang yang sedang dituntun untuk belajar itu. Ya, terima kasih. Face the storm with a